Halo semuanya, selamat datang di channel Glass Knowledge, channel yang membahas mengenai kaca pada bangunan. Dan untuk kali ini, Glass Knowledge akan membahas mengenai Glass Choice for Green Building, pemilihan kaca pada bangunan hemat energi. Nah, ini adalah gambaran konsumsi energi pada suatu gedung. Kita lihat, yang pertama adalah penggunaan AC yang mencapai 56%. Kemudian untuk equipment 18% dan untuk penerangan atau lighting 16%, kemudian lain-lain mencapai 10%. Nah, penggunaan AC dan lighting, penerangan itu sampai mencapai 70% lebih. Bayangkan jika kita bisa menghemat di kedua hal ini. Strateginya adalah memilih curtain wall yang tepat, kaca selubung yang tepat. Sebagian besar dinding pada bangunan tinggi menggunakan kaca. Oleh karena itu, haruslah dipilih kaca yang berperforma tinggi. Nah, kemudian apa itu kaca yang memiliki performa tinggi? Yaitu kaca yang memiliki beberapa parameter seperti yang tercantum pada Glass Manufacturer Catalog. Pertama ada U-value, yaitu kemampuan isolasi dari sebuah kaca. Kemudian ada shading coefficient, jumlah panas yang dapat menembus sebuah kaca. Kemudian ada pantulan cahaya di dalam ruangan, kemudian pantulan cahaya di luar ruangan, dan juga jumlah cahaya yang dapat masuk ke dalam ruangan. Nah, ini yang pertama adalah U-value, yaitu kemampuan isolasi dari sebuah kaca. Bagaimana kemampuan dia dapat menahan panas di luar, dan juga bagaimana kemampuan dia dapat menahan udara dingin yang telah terkumpul di dalam ruangan yang dihasilkan oleh AC. Kemudian ada juga shading coefficient. Nah, berapa banyak panas yang dapat masuk dari luar ke dalam. Semakin rendah nilainya berarti semakin sedikit panas yang dapat menembus sebuah kaca. Nah, kemudian kemampuan pantulan cahaya baik di dalam ruangan maupun di luar. Ini visible light transmittance, yaitu pencahayaan yang dapat menembus kaca. Yang kita inginkan adalah cahaya dapat masuk ke dalam ruangan sehingga kita dapat menghemat penggunaan lampu. Nah, ini yang dikatakan dengan kaca berperforma baik, berperforma tinggi bila kemampuan isolasinya baik, ditandai dengan U-value-nya yang rendah, kemudian panas yang dapat masuk itu rendah, tandanya berarti shading coefficient-nya rendah, kemudian pantulan cahayanya rendah, dan light transmission-nya cukup. Artinya cahaya yang masuk ke dalam ruangan harus cukup. Nah, ini ada case study untuk green glass facade, yaitu project WTC 2. Dia itu dindingnya itu menggunakan hampir seluruhnya menggunakan kaca, yaitu kaca double glass terdiri dari kaca low E 8 mm heat strength, kemudian aluminium spacer 12 mm diisi argon, dan kaca clearnya 6 mm heat strength. Nah, ini parameternya untuk dikatakan sebagai green glass. U-value-nya rendah, kurang dari atau sama dengan 1,6 watt per meter persegi derajat Kelvin. Kemudian shading koefisiennya juga rendah, kurang dari atau sama dengan 0,25. Pantulan cahayanya juga rendah, kurang dari atau sama dengan 25%. Dan cahaya yang masuk harus minimal 35%. Nah, kemudian penggunaan kaca double glass tadi yang untuk project WTC 2 yang menggunakan kaca low E 8 mm heat strength ditambah aluminium spacer 12 mm diisi dengan argon, dan kemudian kaca clear 6 mm heat strength. Hasil untuk U-value-nya adalah 1,4. Dia sesuai dengan parameternya, yaitu kurang dari atau sama dengan 1,6 watt per meter persegi derajat Kelvin. Berarti kaca tersebut cukup, insulasinya sangat baik, baik menahan panas dari luar maupun dia dapat menahan udara dingin yang sudah terkumpul di dalam ruangan supaya tidak keluar. Nah, kemudian shading koefisiennya 0,24.
ini juga memenuhi parameternya bahwa shedding coefficient-nya harus kurang dari atau sama dengan 0,25. Berarti panas yang dapat menembus kaca hanya 0,24 saja. Nah, kemudian untuk pantulan cahayanya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, pantulan cahayanya kurang dari 25%. Nah, sedangkan untuk pencahayaannya, VLT-nya ini, dia memenuhi syarat, yaitu minimal 35%. Ini prosesor kaca yang dapat memproses kaca high performance. Ada Maruni Glass, kemudian Fortuna Glass, Sinarasa, dan juga Magi Glass. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.